Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya di channel Naz 41. Pada materi kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 semester 1. Hukum bacaan ro. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Hukum bacaan ro. Siapakah di antara kalian yang rajin membaca Al-Quran? Agar kalian dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kalian harus memperhatikan tata cara membaca Al-Quran. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid hukumnya adalah fardu ain. Untuk itu kalian harus belajar tentang ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan suatu ibadah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid maka akan berdosa. Salah satu hukum yang ada di dalam ilmu tajwid adalah hukum bacaan ro. Sudahkah kalian mengetahui apa itu hukum bacaan ro? Dalam membaca ayat-ayat Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dengan menerapkan ilmu tajwid, bacaan kita menjadi fasih. Salah satunya adalah membaca huruf ro sesuai dengan ilmu tajwid. Cara membaca huruf ro yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ada 3 macam. Yang pertama adalah dibaca tafhim atau tebal. Yang kedua dibaca tarqiq. Dan yang ketiga adalah jawazul wajhain. Tapi pada materi kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan ro yang dibaca tafhim atau tebal. Ro yang dibaca tafhim atau tebal. Yang pertama adalah ro fathah, tanwin. Jadi setiap ada ro fathah atau ro fathah tanwin maka dibaca tafhim atau tebal. Contohnya rozaqo, tabaraka, khobiron. Jadi ronya tebal. Yang kedua adalah rodumah, tanwin. Untuk contohnya rufi'a, kabirun. Ro yang dibaca tafhim yang ketiga adalah ro sukun atau sukun karena wakof yang sebelumnya berharokat fathah atau dumah. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau ada ro sukun atau ro sukun karena wakof yang sebelumnya berharokat fathah atau dumah maka dibaca tebal. Contohnya adalah wan haru. Sebelumnya tulisannya wan haro, dibaca wan haru. Ini adalah contoh ro sukun. Wa arsala, yurja'una. Itu adalah contoh-contohnya. Yang keempat, ro sukun karena wakof yang didahului huruf mad yang sebelumnya ada harokat fathah atau dumah. Ingat, huruf mad itu ada 3. Yang pertama adalah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dumah diikuti wawu sukun. Contohnya adalah ma'al abroro. Itu ada di huruf ro ada fathah diikuti alif. Jika diwakofkan menjadi ma'al abror.
Terus contoh yang kedua, huwal ghafuru. Sebelum ro ada dumah diikuti wawu sukun. Jika diwakofkan menjadi huwal ghafur, maka ro-nya menjadi tebal. Sedangkan ro yang dibaca tafhim selanjutnya adalah ro yang dibaca wakof yang sebelumnya ada sukun dan didahului fathah atau dumah. Jadi kalau ada huruf ro sebelumnya ada sukun dan didahului fathah atau dumah, maka dibaca ro tebal atau ro tafhim. Contoh, wal fajri, itu ada huruf jim yang disukun, lalu ada huruf ro. Nah, cara membacanya adalah wal fajr. Jadi ro-nya atau bentuk bibir itu mencucu. Tahu mencucu apa enggak ini? Bentuk bibir itu lancip. Lancip. Pokoknya bentuk bibir dimonyongkan seperti itu. Contoh yang kedua, walayalin musyrin. Kalau diwakofkan, ro-nya menjadi tebal. Walayalin musyaw. Jadi seperti itu. Untuk ro yang tafhim selanjutnya adalah ro yang dibaca wakof yang sebelumnya didahului huruf isti'la sukun. Huruf isti'la itu ada 7, yaitu kha, win, shad, dad, ta, dha, qaf. Jadi kalau ada huruf ro yang dibaca wakof tetapi sebelumnya ada huruf isti'la sukun, maka dibaca tafhim atau tebal. Tadi huruf isti'la itu ada 7, yaitu kha, win, shad, dad, ta, dha, qaf. Contohnya, ainal qitri. Jika diwakofkan maka ro-nya menjadi tebal. Ainal qitr. Nah, ini ada to sukun, to itu huruf isti'la. Jadi membacanya seperti itu. Untuk hukum bacaan ro yang selanjutnya, ini ro yang dibaca tafhim ya, adalah ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya ada huruf isti'la. Jadi kalau ada ro sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, tetapi sesudahnya ada huruf isti'la. Jika susah kita lihat contohnya saja, jadi langsung lebih gampang melihat contohnya. Firqatun, ro sukun sebelumnya ada kasroh dan sesudah ro sukun itu ada huruf isti'la. Yang di sini adalah huruf qaf. Mirsodun, ada ro sukun sebelumnya ada harokat kasroh dan sesudahnya ada huruf isti'la, yaitu huruf shad. Lanjut. Yang nomor 8, ada ro sukun yang didahului huruf hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang tidak ada harokatnya ya, biar lebih mudah. Contohnya, Rabbirhamhuma. Ini ada huruf hamzah sebelum ro sukun. Demikian tadi materi untuk Al-Quran Hadis kelas 6 semester 1. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.